Ya, Anda masih menyaksikan Market Opening, pemirsa. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Franky Prasetyo, Head of Equity Trading dari MNC Sekuritas Medan. Baik, Mas Franky, di segmen ini silakan disampaikan ini beberapa rekomendasi saham pilihan untuk investor maupun traders dalam menyikapi perdagangan hari ini. Oke, mungkin untuk investor itu saya ini ya rekomendasinya yang lebih generik, yang lebih menurut saya yang lebih let's say aman lah ya. Baik. Salah satunya adalah ICBP. ICBP itu adalah emiten consumer yang paling murah pada saat ini. Oke. Jadi bukan paling murah. Sepanjang sejarahnya ICBP, ICBP saat ini sudah berada di valuasi yang paling murah. Dalam artian biasanya ICBP itu traded at 24 kali price to earnings. Yes. Saat ini cuma tinggal 14 kali. Jadi kita melihat sebenarnya ICBP sejak akuisisi Pine Hill, sebenarnya ICBP memang ini ya menarik utang 30 triliun, cukup besar, sebenarnya besar sekali. Tetapi kita lihat dari operating profit yang didapatkan itu mampu dan bahkan melebihi menutup beban bunga. Dan kita lihat ke depannya dengan akuisisi tersebut di Afrika kita itu punya hampir 600-an juta jiwa. Jadi mereka bisa merambah market yang lebih besar lagi. Maka ke depannya kita bisa melihat kalau earning per share akan meningkat dengan signifikan. Jadi sebenarnya malah ICBP di level sekarang menjadi sangat menarik sekali. Oke, berarti secara fundamental bisa dikatakan tidak bermasalah. Lebih kepada sentimen dari market dan pandemi COVID-19 yang menghambat pergerakan harga saham. Betul. Jadi secara fundamental menurut kami malah sangat menarik. Hanya saja memang ada sentimen dan fund flow itu kan sekarang lagi tidak berada di emiten blue chip. Jadi itu yang menyebabkan emiten blue chip itu sepertinya lebih tertekan seperti itu. Baik, kalau kita cermati pergerakan secara teknikal bagaimana? Kecenderungannya dalam satu pekan agak sedikit melemah begitu. Sekarang saja sedang mengalami tekanan 0,29% di level 8.475. Apakah tekanan akan terjadi dan justru di situ peluang untuk kita entry? Betul. Jadi kalau menurut saya tekanan itu akan terjadi dari waktu ke waktu ya. Jadi untuk setiap hari itu kan memang sangat susah untuk mempredik hari ini akan naik atau akan turun seperti itu. Tetapi yang perlu kita concern adalah ICBP saat ini memiliki ruang bertumbuh yang sangat besar. Jadi kita melihat saat ini support ICBP itu di 8.400 dan resistennya itu di 9.100. Oke, itu untuk jangka pendek ya? Itu untuk jangka pendek, betul. Jadi kalau untuk jangka yang lebih panjang, kalau secara teknikal 9.100 kalau bisa breakout, maka bisa ke sekitaran 9.800. Wow, ini menarik ya kalau untuk investasi jangka pendek maupun panjang ICBP. Full power atau kita tetap bertahap? Tetap bertahap. Oke. Iya. Baik. Jadi harus money management harus diperhatikan. Jangan kalap nih karena bagus banget kalau lihat dari nilainya, cuannya oke juga sih. Betul. Karena banyak hal sekali dalam di ekonomi makro yang kita tidak dapat prediksi. Jadi menurut saya stance kita harus selalu berhati-hati. Oke, next selain ICBP tadi dari 8.400 sampai dengan 9.100 itu untuk short term trading, kemudian terjauhnya 9.800. Nah, berikutnya dari sektor yang beda nih, komoditas khususnya perkebunan nih. Kenapa ada LSIP tadi ya? LSIP, ya betul. Jadi another company yang kita cermati adalah LSIP. Karena LSIP itu kita lihat pertumbuhan labanya bagus ya di kuartal pertama. Kemudian harga CPO udah 4.400-an lagi, jadi ringgit. Jadi udah hampir new high lagi. Dan kita melihat harga LSIP sendiri juga masih belum naik signifikan. Jadi kita melihat the room to grow ya, ruang untuk bertumbuhnya masih besar. Jadi kalau misalnya LSIP di 1.100 mungkin boleh dibeli, mungkin boleh diakumulasi ya. Kalau misalnya untuk trader yang lebih agresif, di 1.200 itu adalah breakout point-nya. Jadi kalau naik di 1.200 mungkin boleh beli lagi dengan target di sekitaran 1.360. Oke, berarti dengan peluang hari ini sekarang 1.130. Anda katakan ada supportnya di 1.100. Bagaimana nih? Udah mau dekat lagi ke resisten pertamanya, masih boleh masuk atau tunggu dulu? Menurut saya boleh masuk bertahap. Jadi ya yang penting menurut saya sebagai investor ya kita harus lebih
prinsipnya berhati-hati. Jadi Ya. yang penting jangan full power gitu. Jadi kalau misalnya Ya. saat ini beli, kalau misalnya ada turun boleh beli lagi. Karena secara balance sheet juga LSIP adalah perusahaan yang boleh dikatakan sangat baik sekali. Baik, itu dia untuk London Sumatera Indonesia Tbk atau LSIP. Pergerakannya sekarang memang masih positif 0,44%, tapi ini juga nampaknya tarik ulur nih antara mereka yang Tarik masih ulur. mau jualan sama yang baru mau beli nih, Mas Franky ya. Betul. Peluang terdekatnya ke 1.200, sementara berikutnya sampai dengan 1.360 untuk pergerakan LSIP. Betul. Baik. Pilihan investasi kembali kami serahkan juga kepada pemirsa IDX Channel, dan selanjutnya ini dari Harum Energi yang tadi sempat kita ulas Harum. sedikit. Nah, Harum bagaimana nih Betul. secara keseluruhannya nih? Menurut saya Harum itu ini ya adalah emiten yang diuntungkan oleh target pemerintah untuk ini realisasi tambang. Jadi Oke. kedepannya kita bisa melihat kalau Harum itu sendiri sangat aktif untuk akuisisi tambang-tambang nikel, bahkan mereka juga ada beli saham Nickel Mines di Australia. Nah, karena nikel adalah tambang yang komoditas yang dibutuhkan untuk mobil listrik, maka Oke. menurut kami Harum is a good player for that gitu. Maksudnya berada di posisi yang baik untuk mendapatkan peluang tersebut. Nah, saat ini Ya. Harum kan di 5.800. Kalau kita lihat secara teknikal, resisten kuatnya itu di 6.000. Jadi kalau 6.000 bisa tembus ya kita melihat 6.400, bahkan di 4.600 adalah resisten yang pertama gitu. Jadi Iya. dengan dengan supportnya saat ini di 5.600. Baik, 5.600 level support dan sekarang sedang mengalami tekanan ya kurang lebih 0,43%, pemirsa di level 5.800-an. Itu bisa kita cicil beli sampai menuju level supportnya di 5.600 ya Mas Franky ya. Betul. Kemudian nanti ada posisi atau potensial upside sampai dengan 6.400. Ini lebih kepada short term-nya. Ya, karena komoditas itu sifatnya cyclical. Jadi kalau misalnya ternyata masih terjadi ini ya, kalau harga nikelnya masih menguat, masih boleh hold for midterm gitu. Tapi ingat, komoditas adalah sektor yang cyclical. Jadi kalau sektor yang cyclical, ketika terjadi penurunan ya kita harus keluar juga seperti itu. Baik, itu dia Harum LSIP ECBP ya, bisa menjadi pilihan investasi dan kembali kami serahkan untuk pola investasinya. Dan kalau kita cermati dengan pergerakan indeks harga saham gabungan, ini juga bagaimana dengan komoditas lainnya seperti harga emas juga yang kemarin sempat menyita perhatian investor nih. Apakah ini bisa menjadi paling tidak acuan berikutnya oleh investor? Sebenarnya boleh ya. In general itu harga-harga komoditas itu cukup strength ya, cukup kuat untuk ini, meskipun untuk emas sendiri mungkin lebih stagnan. Tapi kita melihat kalau untuk ada emiten emas mungkin ya, kalau menurut saya yang lebih secara fundamentally mungkin United Tractor. United Tractor. Iya, karena mereka sudah ada ini ya, tambang emas martabak. Tapi kalau yang lain mungkin size-nya mungkin masih belum terlalu besar seperti itu. Baik, tapi lebih kepada untuk long term kah sama misalnya dengan pergerakan misalnya tadi harga nikel di pasaran dunia dan juga bisa mengangkat emiten-emiten di dalamnya seperti Harum Energi dan lain-lain? Kalau untuk United Tractor menurut saya cukup lebih menarik ya. Kenapa? Karena selain emas, mereka juga punya alat berat, mereka juga punya kontraktor batu bara, mereka juga punya tambang batu bara. Di mana kalau kita lihat harga batu bara sendiri juga lagi all time, maksudnya udah lagi new high juga ya, lagi on the high. Yes. Jadi kita melihat sebenarnya United Tractor juga merupakan emiten yang cukup baik untuk kita cermati seperti itu. Oh ya, bisa jadi pilihankah juga untuk investasi yang hari ini justru sedang melemah cukup dalam nih, minus 1,12% di 19.700-an? Iya, karena United Tractor boleh dikatakan selama satu minggu ini dari harga 18.500 kemarin bahkan udah naik sampai 20.500. Jadi sudah naik sekitaran 10%. Jadi ya ketika terjadi ketika terjadi profit taking ya sekarang ya mungkin ya. Profit taking ya mungkin bisa menjadi entry point untuk para investor seperti itu. Current price juga boleh nih sambil kita cicil-cicil beli begitu. Boleh menurut saya current price juga boleh. Wow, kalau lihat dengan pergerakan Unity dengan tadi ladang bisnis yang cukup banyak ya, baik yang menyasar dari batu baranya, kemudian alat-alat berat yang pasti juga digunakan oleh pertambangan karena juga
kita tahu harga batu bara di dalam negeri atau harga acuan batu baranya juga sedang mengalami level-level yang Kenaikan. tertinggi bahkan dalam 10 tahun terakhir Betul. ini Mas Franky. Jadi paling tidak angka penjualannya juga akan terdongkrak ya. Betul, betul. Baik, Jadi, peluang sampai seberapa jauh kalau kita lihat unit tractor ini? kalau untuk short term jangka pendeknya mungkin di level 21.200 ya. 21.200. Iya. Oke. Ya, untuk jangka pendeknya. Baik. Nah, seperti itu. Itu dia untuk United Tractors. Dan sektor-sektor lainnya begitu, apa yang bisa dicermati bagi para investor? Atau justru Anda menyarankan sebaiknya hindari sektor A atau sektor B misalnya dengan adanya pandemi COVID-19 seperti saat ini? Sebenarnya ini ya, menurut saya bukan menghindari sektor tertentu, tapi menurut saya investor butuh untuk berhati-hati, Oke. jangan membeli terlalu banyak pada sektor yang valuasinya sudah tinggi seperti itu. Tapi ya tentunya valuasi tinggi tentunya ada sebabnya ya, maksudnya karena prospeknya bagus, Betul. karena memiliki potensi yang bagus. Tapi menurut saya kalau mau beli boleh, bukan tidak boleh beli, tetapi jangan menggunakan uang yang terlalu besar untuk membeli emiten yang valuasinya sudah tinggi seperti itu, karena koreksi bisa terjadi sewaktu-waktu. Jadi ketika terjadi koreksi, diharapkan investor masih memiliki cash yang ample ya, masih punya cash yang cukup. Betul. Untuk bisa membeli di harga yang lebih rendah seperti itu. Oke, berarti tetap harus menyiapkan amunisi tambahan nih kalau kita Betul. suatu saat market ada pembalikan arah yang positif, kita juga tidak kehabisan amunisi Peluru. juga begitu ya, atau peluru ya. Betul. Baik, Mas Franky terima kasih banyak nih atas informasi banyak, Pak analisis Pras. yang sudah diberikan untuk pemirsa IDX Channel. Semoga bermanfaat bagi para investor maupun traders ya dalam menyikapi perdagangan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Mas Franky dan stay healthy. Ya, terima kasih Pak Pras. Iya. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Franky Prasetyo, Head of Equity Trading dari MNC Sekuritas Medan. Di segmen berikutnya kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi untuk Anda.